Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, dan Gubernur Papua Barat menghadiri langsung upacara pelepasan keempat jenazah anggota TNI Angkatan Darat yang gugur dalam penyerangan kelompok separatis teroris. Usai upacara pelepasan jenazah, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyatakan mengecam tindakan yang dilakukan kelompok teroris bersenjata di Pos Koramil Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. Gubernur Papua Barat meminta kasus ini dapat diusut tuntas. Kita mendukung TNI, Polri dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga kita harapkan ya mereka pelaku-pelaku ini ya bisa ditangkap ataupun bisa ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebelumnya, saudara, jenazah 4 prajurit TNI AD yang gugur akibat diserang kelompok separatis teroris disemayamkan di markas Komando Korem 181 Kota Sorong, Papua Barat sebelum diterbangkan ke daerah asal masing-masing. Saat disemayamkan, anggota TNI Angkatan Darat sempat memberikan penghormatan terakhir kepada 4 jenazah prajurit yang gugur saat menjalankan tugas. Anggota Komisi 1 DPR meminta pemerintah tidak ragu menumpas kelompok teroris di Papua, menyusul serangan yang mengakibatkan 4 anggota TNI gugur. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah menyelesaikan kasus penyerangan yang melibatkan teroris KKB sampai tuntas. Menurutnya, aksi kelompok ini mengancam keselamatan warga dan otoritas pemerintah di Papua. Untuk mengulas bagaimana pemerintah harusnya bersikap dalam proses penanganan serangan kelompok teroris di Papua yang mengakibatkan 4 anggota TNI gugur, kita akan membahasnya sore ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Syarif, apa kabar? Ya, Assalamualaikum, baik-baik aja Mbak Friska, tetap sehat semuanya, kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Amin, dan tentu kita berduka atas penyerangan di Maibrat, Papua Barat ini. Nah, Betul. kalau dari sisinya Pak Syarif, bagaimana sebenarnya penanganan pemerintah terhadap kasus ini di Papua Barat yang bukan kali pertama terjadi, ada anggota TNI yang gugur. Dan kita juga masih menunggu sampai saat ini bagaimana statement resmi dari pemerintah pusat. Ya, pertama kami mengucapkan sangat berbelasungkawa atas korban yang terjadi di kali ini di lingkungan TNI Angkatan Darat, dan ini adalah korban yang kesekian kalinya, bahkan pernah perwira tinggi dari kepolisian, dari BIN juga jadi korban tertembak mati, sebelumnya ada lagi perwira polisi juga demikian meninggal. Jadi sudah terlalu banyak, belum lagi terhitung masyarakat yang terganggu, masyarakat yang diteror, masyarakat yang dianiaya, kemudian pembakaran rumah-rumah rakyat, kemudian bahkan sampai kepada pembunuhan dan sebagainya. Sekali lagi kita mengharapkan agar pemerintah betul-betul meningkatkan eskalasi penumpasan gerakan. Kalau tadinya dikatakan KKB oleh pemerintah sudah ditingkatkan statusnya menjadi kelompok separatis teroris, maka itu tentunya akan memperkuat langkah pemerintah untuk menuntaskan masalah kelompok teroris ini. Dan lagi-lagi kita juga menyadari bahwa sekalipun di antara mereka sudah ada yang menyerahkan diri, tetapi yang kita inginkan adalah sisa daripada mereka, apalagi yang kemarin ada 50 orang yang menyerang pos Koramil, harus diusut tuntas, dikejar terus, sehingga betul-betul akan menimbulkan rasa aman kepada rakyat. Nah, kalau itu dibiarkan, tentunya dapat dikatakan bahwa pemerintah gagal untuk memelihara keamanan rakyat, dan itu sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28G, ya, bahwa rakyat itu berhak atas keamanan diri sendiri, keamanan jiwanya dan sebagainya. Jadi saya harapkan ini betul-betul dituntaskan, dan menyangkut masalah korelasinya dengan pandemi COVID-19, saya melihat ini jangan menjadi alasan untuk aparat TNI dan polisi untuk lengah. Justru ini harus lebih ditingkatkan,
karena di sisi lain kita juga bersama-sama sedang menunaikan bagaimana agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, di sisi lain juga aparat harus betul-betul lebih meningkatkan eskalasinya, apalagi sudah didukung oleh keputusan pemerintah untuk menaikkan skala dari KKB menjadi KST. Nah, kalau itu kita ditingkatkan sekali lagi, tentunya rakyat akan merasa aman, rakyat akan merasa terlindungi. Nah, namun juga kita harus sangat welcome kepada mereka yang ingin bergabung kembali kepada NKRI. Ya, kita hargai. Nah, lagi-lagi ya pendekatan betul-betul ya, artinya tidak pendekatan akomodatif juga bisa kita lakukan seiring dengan pendekatan untuk melakukan tindakan bagaimana menumpas gerakan KST ini. Nah, Pak Syarif, dengan statusnya sebenarnya sudah ditingkatkan menjadi kelompok separatis teroris. Tapi sejauh ini ketegasan pemerintah seperti apa yang DPR lihat untuk merespons kasus kekerasan, apalagi yang terakhir ini? Ya, mungkin ya, karena memang selama hampir 6 bulan terakhir ini gerakan KST itu kelihatannya sedikit menurun, sehingga itu membuat kita agak lengah. Dan saya harapkan sekalipun kita bersama-sama sekarang menuntaskan bagaimana agar pandemi COVID-19 ini dapat kita putus penyebarannya dan berakhir. Ya, saya harapkan ini menyangkut masalah keamanan dan keamanan di Papua dan Papua Barat harus menjadi prioritas juga. Ya, jangan sampai kendor sedikit pun. Kalau perlu ditingkatkan. Sejauh ini kalau DPR melihatnya sudah jadi prioritas atau belum keamanan di Papua dan Papua Barat ini, Pak Syarif? Saya melihat bahwa ada pergeseran prioritas karena mungkin pemerintah keamanan itu lebih fokus kepada pandemi COVID-19. Ya kan, jadi sekarang ini kita harapkan harus betul-betul dilakukan secara sinergi karena terus terang saja kekuatan TNI dan Polri kita kan cukup besar, ya. Jadi bukan berarti kita harus lengah, bukan berarti kita harus mengenyampingkan menyangkut masalah KST ini. Dan lagi-lagi saya katakan kita tidak perlu khawatir apabila ada organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia yang mengkritisi. Karena sekarang kita perlihatkan sudah ada terjadi begitu banyak korban di lingkungan TNI, tetapi tidak ada suara-suara yang memberikan pembelaan. Ya. Maksudnya saya dari organisasi-organisasi HAM internasional. Oke, apakah termasuk juga dari pemerintah pusat maupun Mabes TNI harus bersuara, apalagi dengan adanya kasus kekerasan yang terakhir ini, kita lihat ada 4 anggota TNI gugur di sana. Ya, exactly, ini harus menjadi prioritas, apalagi 4 anggota TNI. Ya, kita sangat prihatin dan mudah-mudahan terus sekali lagi keluarga almarhum yang telah berjasa untuk menjaga NKRI diberi ketabahan. Dan ini adalah merupakan suatu korban yang terbanyak. Ya, biasanya kan ada 1 atau 2, ini 4 sekaligus. Ya. Dan ini harus betul-betul menjadi prioritas. Dan saya harapkan ini menjadi tugas prioritas dari Panglima TNI yang sebentar lagi akan kita pilih. Termasuk bagaimana kalau Pak Syarif melihat respons Panglima TNI saat ini sedang berada di Sulawesi Tengah dalam menghadapi, kita lihat ada teror lagi di Papua yang sampai sekarang belum terselesaikan masalahnya. Ya, saya pikir karena beliau kan ada di Sulawesi Tengah, kalau tidak salah, lagi tugas juga. Saya harapkan ini dalam waktu yang singkat ini beliau bisa terbang ke Papua Barat untuk betul-betul terjun ke lapangan, menginstruksikan kepada pasukan TNI kita agar betul-betul melakukan pengejaran dan menuntaskan, membasmi gerakan KST ini. Tidak perlu kompromi kecuali mereka menyerahkan diri dengan sukarela, ya tentu itu dia adalah bagian daripada kita, ya kita harus terima. Tetapi lagi-lagi bagi mereka yang selalu melakukan kegiatan mengganggu ketertiban masyarakat, itu harus betul-betul dilakukan tindakan yang tegas. Saya pikir itu. Oke, nah tadi kan Pak Syarif menginginkan Panglima langsung datang ke sana agar bisa langsung diperintahkan, ada simbolnya Panglima. Bagaimana sebenarnya
yang jadi implikasi yang diharapkan oleh Pak Syarif dan juga anggota DPR. Kenapa pemerintah pusat harus bersuara? Kami tegaskan lagi, kenapa Mabes TNI harus bersuara? Kenapa Panglima TNI juga harus bersuara terkait dengan kasus ini? Ya, dia begini, ada 3 hal yang menjadi persoalan berat di Papua yang bisa menjadi handicap di dalam menyelesaikan, menuntaskan masalah KST ini. Yaitu pertama memang medannya yang begitu berat, itu dapat disadari. Nah, yang kedua adalah ada beberapa dari oknum-oknum di lokal, pemerintahan lokal, tokoh-tokoh masyarakat ada yang berpihak kepada KST ini. Nah, ini harus betul-betul diidentifikasi secara jelas siapa mereka, apa mereka, fungsinya mereka, dan itu kalau bisa dilakukan pendekatan secara approach yang baik, ya, untuk menyadarkan mereka. Dan yang ketiga, yang menjadi permasalahan adalah koordinasi di lapangan antara TNI dan Polri dan BIN. Maksud saya dalam hal ini adalah intelijen. Itu ada koordinasi yang betul-betul tuntas di lapangan. Nah, ini jadi PR untuk Panglima baru berikutnya ya, Pak Syarif? Mudah-mudahan ini bisa menjadi PR yang baru, ya, yang menunggu Panglima berikutnya. Yang penting koordinasi, ya, saya pikir itu. Nah, jadi sejauh ini sosoknya sih, kalau kita bicara karena memang momentumnya juga akan segera ada pergantian Panglima kalau melihat masa pensiun Panglima saat ini. Sosok Panglima yang bisa mengakomodasi untuk menjawab PR-PR ini tuh seperti apa kalau dari sisi Komisi 1, Pak Syarif? Ya, tentunya pertama adalah calon panglima itu adalah panglima yang sudah mengerti medan secara keseluruhan di Indonesia ini. Yang kedua, panglima yang selalu lebih banyak perhatiannya kepada bagaimana menjaga kualitas sumber daya manusia TNI. Nah, saya pikir itu karena dengan menjaga kualitas sumber daya manusia, maka motivasi mereka untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu tentunya akan lebih besar dengan segala macam tantangan. Tetapi lagi-lagi terus terang saja ini pekerjaan yang tidak mudah, dan ini adalah tantangan buat kita semuanya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan lagi adalah bahwa harus ada satu analisa yang tepat mengapa kelompok KST ini masih tetap ada. Jadi permasalahan pokok juga yang fundamental yang ada di Papua dan Papua Barat adalah menyangkut masalah kemiskinan dan pengangguran. Ini yang harus betul-betul menjadi prioritas juga di samping daripada menuntaskan KST ini. Jadi pembangunan bukan pembangunan infrastruktur yang mereka minta, tetapi adalah pembangunan sumber daya yang menjadi prioritas. Bagaimana meningkatkan agar pengangguran di sana bisa betul-betul bisa berkurang. Bagaimana agar kemiskinan di sana bisa betul-betul berkurang. Dengan demikian mereka akan kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Menuntaskan kelompok separatis teroris ini juga harus diselesaikan sampai ke akar, termasuk masalah sosial di sana. Terima kasih atas waktunya Pak Syarif di Kompas Petang. Syarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR fraksi Demokrat. Terima kasih. Selamat sore.